Pertama soal lahan tadi masih ada masalah, apa solusinya? Dan berikutnya bagaimana agar koperasi ini Pak, koperasi desa ini tidak mengulang kegagalan koperasi unit desa pada masa Orde Baru? Saya kasih tahu dulu runutannya. Jadi ada Inpres nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Itu membentuk akte badan hukumnya. Sekarang sudah 83.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih memiliki akte badan hukum. Ini penting juga. Nah, kemudian sekarang yang sedang masuk tahap adalah membangun fisik tadi yang sekarang sudah 100% 1.000 dan insya Allah 2 bulan lagi itu akan ada puluhan ribu yang selesai dibangun fisiknya. Dan pada saat pembangunan fisik ini karena PT Agrinas Pangan Nusantara itu melaksanakan MOU dengan Tentara Nasional Indonesia, kami yang juga mendapatkan tugas dari belasan kementerian lembaga yang ada di Impres nomor 17 untuk pembangunan fisiknya, itu memang kan memerlukan ketersediaan tanah. Nah, memang tidak gampang juga ternyata Mbak Priska di desa-desa itu kita ada tanah yang minimal luas lahannya 1.000 meter persegi. Karena tanah-tanah yang dipersyaratkan itu adalah tanah-tanah milik provinsi, milik kabupaten kota, milik BUMN atau tanah yang ada di desa itu. Jadi memang tidak gampang, sehingga ada yang 1.000 meter persegi tapi lokasinya tidak strategis. Nah, itu juga menyebabkan ada 1-2 yang kemudian muncul, misalkan ada permasalahan. Tapi dari sekian puluh ribu yang sekarang datanya sudah masuk di sistem informasi manajemen koperasi desa yang ada di kami maupun yang ada di Agrinas Pangan maupun yang ada di Tentara Nasional Indonesia ini, sekarang sebenarnya udah relatif secara umum udah nggak ada masalah gitu. Tapi besok kita juga akan mempertimbangkan, kami di Kementerian Koperasi juga akan mempertimbangkan akan mengeluarkan pekerjaan pembangunan fisik gudang gerai dan alat kelengkapan koperasi desa itu terhadap tanah-tanah yang lokasinya tidak ideal, artinya kurang dari 1.000 meter persegi. Singkat saja untuk tadi ya, agar koperasi desa tidak mengulang kesalahan atau kegagalan koperasi. KPI-nya harus profit. KPI-nya profit. Karena memang harus kita perlakukan sebagai entitas bisnis. Sehingga Kementerian Koperasi sekarang meng-hire tenaga bisnis asisten untuk ngajari pengurus, pengelola. Kemudian kita bikin sistem informasi manajemen sebagai bagian dari digitalisasinya segala macam. Tapi ini semua kan juga tetap harus jadi satu kesatuan yang tidak mungkin dibebankan kepada misalkan Kementerian Koperasi. Ini semua harus merasa bahwa koperasi desa ini harus menjadi tugas kita bersama semuanya. Masyarakat desa dengan segala keterbatasannya, Mbak Priska, sekarang mereka punya animo yang besar karena mereka bergairah. Sekarang mereka tiba-tiba punya badan usaha, punya perusahaan sendiri. Agar ini jadi success story, apa yang harus dilakukan? Koperasi itu pada prinsipnya adalah tidak mengulang kegagalan KUD di Orde Baru. Koperasi itu pada prinsipnya adalah milik masyarakat. Karena koperasi itu adalah bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, untuk meningkatkan kekayaan masyarakat. Bukan kekayaan individu, bukan kekayaan konglomerat. Nah, maka dari itu kepemilikan yang terbuka, yang bisa diakses oleh seluruh warga negara, itu kan adalah yang menjadi perintah konstitusi. Perekonomian disusun berdasarkan usaha bersama. Nah, usaha bersama itu bentuknya koperasi ini. Nah, bagaimana koperasi ini disadari sama masyarakat? Ini ada memang upaya top down dari pemerintah yang dimotivasi dengan bantuan-bantuan itu. Tapi masyarakat harus menyambut dengan gegap gempita, dengan gembira bahwa ini adalah suatu peluang untuk masyarakat bisa mengkreasi kekayaan dan pendapatan supaya ekonomi tidak didominasi oleh segelintir orang tadi. Proses pembentukan badan hukumnya, Mbak Priska, memang ada top down-nya, tapi kita tetap memenuhi prinsip-prinsip koperasi, kebersamaan, kekeluargaan. Proses pembentukannya melalui musyawarah desa khusus. Jadi ada proses mekanisme bottom up-nya juga. Dan oleh karena itu menurut saya memang saya setuju apa yang disampaikan Mas Suroto tadi, bahwa sekarang yang penting operasionalisasinya sekarang masuk ke tahap yang lebih penting, bagaimana operasionalisasinya ini juga bisa jalan sama baiknya. Tapi kami optimis bahwa ini akan bisa jalan. Dan juga yang terpenting adalah bahwa negara, kalau selama ini masa nggak boleh ngatur orang, kehadiran negara ini menurut pendapat kami justru ini yang diinginkan oleh Presiden. Negara harus hadir lagi untuk ngatur supaya arena ini menjadi fair,
Ya. Dan Jadi kemudian berkeadilan. ya, dan ini kan sebenarnya semangat konstitusi kita adalah seperti itu. Baik. KUD atau koperasi yang ada, contoh yang tadi disebutkan oleh Mbak Priska, KUD itu pada eranya berperan sangat besar terhadap swasembada beras pada saat itu. Kalahnya KUD oleh IMF. Oke. Bukan karena Baik. kelemahannya mereka. Itu Untuk yang iya. Koperasi Desa Merah Putih berarti yang harus dijaminkan adalah manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat. harus profit dan harus profit dan itu manfaatnya dia untuk punya masyarakat. manfaat Baik. untuk anggota dan untuk masyarakat. Baik. Dan ini kita himbau lagi kepada teman-teman Gen Z, milenial, pelaku UMKM, Ya, baik. pemegang merek lokal, Untuk masuk ke manfaatkan koperasi desa nanti ini publik untuk menagih jualan. janji ini. KPI-nya adalah profit dan kemanfaatannya untuk harus. masyarakat. Terima kasih Pak Sama-sama, Menteri. Mbak Priska. Menteri Koperasi Ferry Juliantono. Terima kasih juga Mas Soto. Sama-sama Mbak Friska. CEO Makasih. Induk Koperasi Usaha Rakyat sudah hadir di Rosi. Terima kasih saudara Anda telah menyaksikan Rosi. Kita jumpa lagi Kamis depan hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Saya Friska Clarissa. Selamat malam. Sampai jumpa.